Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauziah Yudiana Anggraini dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 2. Dan di video ini saya akan menjalankan atau memenuhi syarat dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak M. Syarif Kholili MPDI, untuk menjelaskan atau menerangkan materi modernisasi, apa itu modernisasi, dan juga gimana ya? Oh ya, saya baru ingat. Saya di sini akan menjelaskan apa itu modernisasi dan juga apa itu modernisasi menurut para ulama Islam. Menurut para ulama Islam. Berikut videonya. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudari yang saya sayangi, hari ini saya akan menyampaikan mengenai persoalan modernisasi menurut agama Islam. Modernisasi merupakan proses perubahan dari suatu hal yang belum maju menuju ke arah yang lebih maju. Pengertian modernisasi dapat dipahami sebagai sebuah proses perubahan masyarakat secara multidimensional yang mencakup sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan beberapa ahli mengatakan modernisasi adalah perubahan sosial yang terarah berdasarkan perencanaan sosial dan mencakup transformasi total dari kehidupan tradisional atau pramodern, termasuk teknologi dan organisasi sosial yang menuju pola-pola ekonomis dan politis yang lebih modern. Dengan kata lain, modernisasi dapat dianggap sebagai sebuah proses perubahan yang mencakup semua aspek kehidupan, dari sosial, ekonomi, politik, hingga budaya, dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apa saja sih ciri-ciri modernisasi itu? Yang satu, masyarakat sangat memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama di hal-hal yang untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, adanya perubahan pada alat transportasi. Banyak kan sekarang alat-alat transportasi yang bisa kita jumpai di jalanan, lebih canggih, lebih cepat, lebih praktis gitu. Lalu adanya banyak terjadi perubahan pada unsur dan norma masyarakat. Perkembangan pada hukum di Indonesia sendiri kan sudah lebih terlihat lah sekarang daripada zaman dahulu gitu ya. Lalu transformasi demokratis dan sistem politik telah membuka peluang bagi tindakan kolektif rakyat, meningkatnya sikap individualisme dan disiplin diri yang tinggi. Lalu adanya diferensiasi dalam hal tenaga kerja. Sementara itu kan tadi ciri-ciri modernisasi. Sementara ciri-ciri masyarakat yang mengalami modernisasi itu apa aja? Bisa menerima perubahan, individualisme. Sekarang kan mereka lebih fokus pada diri sendiri daripada orang lain. Demokratis. Sekarang kita mahasiswa itu kan lebih sering menyuarakan suara kita. Dulu kan untuk menyuarakan suara kan susah sekali. Sekarang dengan adanya modernisasi kita bisa menyuarakan itu. Lalu yang ketiga, orientasi masa depan. Sekarang banyak rencana, pasti kan kalian banyak rencana di masa depan. Sekarang bisa gampang terwujud lah istilahnya, bisa terlihat. Lalu perencanaan dan perorganisasian, rasionalitas, lalu adanya teknologi, ya kalian tahu teknologi sekarang majunya kayak seperti apa. Lalu adanya ekspansi ruang dan diferensiasi dalam tenaga kerja. Lalu faktor pendorong modernisasi.
Sekarang faktor pendorong modernisasi itu ada kontak dengan kebudayaan lain, atau interaksi dengan budaya lain yang menghasilkan perubahan baru. Itu bisa dibilang kalau nggak salah asimilasi, di mana satu budaya dan budaya lain jadi satu dan menghasilkan budaya baru. Lalu adanya keterbatasan dan tantangan, keterbatasan dalam menghadapi masalah dan tantangan untuk mendorong inovasi. Yang ketiga, sistem masyarakat terbuka. Sistem masyarakat yang terbuka memungkinkan pergerakan sosial horizontal dan vertikal yang lebih luas. Lalu peran elit sebagai agen perubahan atau kelompok elit yang berperan sebagai agen perubahan memainkan peran penting dalam modernisasi. Nah, sekarang apa sih dampak positif dan negatifnya modernisasi itu? Pasti kan ada banyak ya dampak positifnya. Tadi kan sudah berapa disebutkan, lalu ada juga dampak negatifnya. Sekarang saya akan bahas dampak positifnya terlebih dahulu. Pasti banyak sekali kan dampak modernisasi itu. Dampak positifnya satu, meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Dampak positifnya kan ada meningkatkan kehidupan bermasyarakat. Sekarang masyarakat lebih bisa bersosial lebih maju dibanding terdahulu. Lalu adanya efektivitas dan efisiensi dalam transportasi yang berkembang, lalu teknologi informasi yang berkembang. Sekarang apapun bisa dilakukan dengan cepat. Lalu perubahan nilai dan sikap, meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi tadi, industri dan juga transformasi. Lalu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal politik dan demokrasi. Dulu kan sangat susah untuk mengetahui politik dan demokrasi itu apa di masyarakat. Nah, sekarang dampak negatif modernisasi itu apa saja sih? Yang satu, memunculkan kesenjangan masyarakat terutama di bidang ekonomi dan sosial. Yang kedua, banyaknya pencemaran lingkungan, pabrik-pabrik, lalu pabrik-pabrik yang membuang limbah sembarangan di sungai. Sekarang sungai kan banyak tercemar, tanah banyak yang tercemar, terus tumbuh-tumbuhan banyak yang ditebangi. Itu yang menyebabkan sekarang mungkin lingkungan jauh lebih buruk daripada zaman dulu. Lalu adanya konflik dan kriminalitas, semakin banyaknya kriminalitas. Kalau tadi kan teknologi, ada kriminalitas cyber, itu banyak sekarang meningkat. Lalu terbentuknya paham dan cara pandang barat yang berlebihan. Ini sering sekali terjadi ya, karena kita sebagai penduduk Indonesia banyak mengambil budaya atau perkembangan dari barat dan akhirnya tidak tersaring lah dan masuk ke Indonesia dan menyebabkan kita akhirnya ikut untuk mengikuti budaya barat. Lalu memunculkan pergeseran nilai-nilai pada kebudayaan lokal yang mampu menghilangkan adat istiadat. Itu tadi adanya kesenjangan teknologi. Lalu modernisasi menurut Islam sendiri dan para ulama melibatkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan perkembangan zaman. Secara historis, ulama-ulama seperti Muhammad Abduh dari Mesir atau Syed Nursi dari Turki dikenal karena upaya mereka dalam menafsirkan Islam dengan konteks modern. Mereka mengadvokasi untuk penanaman nilai-nilai Islam yang mendasar dalam institusi sosial dan politik, sekaligus mengikuti kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pengertian modernisasi menurut para ulama Islam itu mengacu pada proses menyelaraskan prinsip-prinsip agama Islam dengan tuntutan-tuntutan zaman dan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Modernisasi dalam konteks ini tidak hanya tentang mengadopsi teknologi baru atau model sosial barat, tetapi lebih pada penafsiran ulang-ulang nilai Islam untuk menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Para ulama Islam terlibat dalam gerakan modernisasi, menekankan pentingnya pendidikan, keadilan sosial, dan inovasi dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam.
Nah, itu saja dari saya. Mungkin bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jadi kesimpulannya, modernisasi itu boleh di dalam Islam, hanya saja kita perlu untuk menyaring apa saja yang tidak boleh, apa saja dilarang oleh Islam, itu lebih baik kita hindarkan. Dan baik untuk perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, sosial dan lain-lainnya, akan agama Islam sendiri itu bisa kita pakai. Itu kesimpulan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.